Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cak Korib dalam podcast Apa Saja, berbincang tentang apa saja yang penting bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman sekalian, saat ini kita berbicara tentang pemilu karena di tahun pemilu ini sudah masuk ke tahapan kampanye, yaitu pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024, di mana saat ini peserta pemilu sedang melakukan kampanye. Pada video saya yang sebelumnya, saya menjelaskan tentang 10 potensi dugaan pelanggaran pidana pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Dan satu persatu ingin saya bahas. Pertama, potensi yang pertama dulu dari 10 tersebut, yaitu 1. Membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Nah, ini ada 3 potensi pelaku ya atau subjek dari pelanggaran ini, yaitu yang pertama adalah kepala desa, yang kedua adalah penyelenggara yaitu KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS atau panitia pemilihan luar negeri. Yang ketiga adalah pejabat negara. Oke, yang pertama teman-teman sekalian, kepala desa. Hal ini diatur di dalam pasal 490 Undang-Undang 7 2017 yang berbunyi bahwa setiap kepala desa atau sebutan lain dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta. Nah, ini ingat di masa kampanye ya. Kemudian yang kedua yaitu subjeknya atau potensi pelakunya adalah anggota KPU, KPU provinsi, kabupaten, PPK, PPS dan seterusnya, termasuk panitia pemilihan luar negeri. Itu ada di dalam pasal 546 Undang-Undang 7 2017 yang berbunyi setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten kota, PPK, PPS dan atau PPLN, maksudnya ini panitia pemilihan luar negeri, yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Teman-teman sekalian, pada masa kampanye ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah pejabat negara, di mana hal ini diatur di dalam pasal 547 Undang-Undang 7 2017 yang berbunyi setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Teman-teman sekalian, itulah sedikit pencerahan atau informasi yang bisa saya sampaikan agar teman-teman bisa mengetahui tentang potensi pelanggaran pidana pemilu pada masa kampanye di 2024 ini. Ya, setidak-tidaknya sedikit informasi yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu hanya salah satu dari 10 potensi dugaan pelanggaran pidana pemilu. Masih ada 9 lagi yang akan kita sampaikan dan informasikan kepada teman-teman sekalian. Demikian masih bersama saya terus Cak Korib dalam podcast Apa Saja yang penting bermanfaat bagi kita semua. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.